that way about him. I was an honest man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ce Edo. Sementara Mang Ocep Vilek saya saja yang menggantikan. Baik, kali ini Ce Edo akan ceritakan alur cerita film yang wajib kalian tonton sekali seumur hidup. Film ini berjudul The Shawshank Redemption, sebuah film terbaik sepanjang masa menurut situs IMDb. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari film ini. Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Inilah The Shawshank Redemption. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Andy. Dia adalah pegawai bank yang dihukum atas tuduhan membunuh istrinya dan selingkuhannya, seorang pemain golf, dalam keadaan mabuk. Seharusnya, pelaku pembunuhan berencana dihukum mati. Namun karena di negara bagian itu tidak ada hukuman mati, Andy diberi hukuman 2 kali seumur hidup. Meski terus bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, karena sikap Andy yang dingin membuat hakim dan juri percaya bahwa dialah pelakunya. Andy pun dikirim ke penjara terkenal kejam bernama Shawshank. Di dalam penjara, ada seorang narapidana bernama Redding, atau biasa dipanggil Red. Dia sedang menjalani wawancara untuk pembebasan bersyarat setelah 20 tahun di penjara karena kasus pembunuhan. Meski sikapnya baik selama ini, permohonan Red tetap ditolak. Malam pun tiba dan seorang napi baru menangis histeris. Tangisannya membuat kepala sipir datang dan dengan brutal memukulnya hingga tewas. Anehnya Andy tetap tenang dan tidak ikut menangis. Sebulan kemudian Andy mendekati Red untuk pertama kalinya. Dia mendengar bahwa Red bisa menyediakan barang apapun. Andy meminta palu kecil. Suatu hari kepala penjara Norton mengumumkan proyek perbaikan atap penjara. Red berhasil menyuap petugas agar dia, Andy, dan teman-temannya bisa ikut. Saat bekerja, seorang sipir bernama Hadley curhat soal warisan yang akan dikenai pajak tinggi. Andy yang memiliki pengetahuan tentang urusan pajak karena mantan pegawai bank menawarkan solusi. Sebagai bayaran, Andy hanya meminta bir dingin untuk dirinya dan teman-temannya. Siang itu, mereka menikmati bir di bawah sinar matahari, seperti orang bebas. Meski tidak minum, Andy hanya tersenyum puas melihat teman-temannya bahagia. Malam harinya, Andy meminta poster artis favoritnya pada Red. Meski permintaan itu tidak biasa, Red menyanggupinya. Tang Shawshank. Semua berjalan normal seperti biasa hingga akhirnya kejadian mengerikan pun terjadi. Brooks, seorang narapidana, mengancam melukai dirinya sendiri dengan pisau. Red dan teman-temannya berusaha membujuk Brooks agar meletakkan pisaunya. Untungnya bujukan dari Andy berhasil membuat Brooks tenang. Brooks mengaku terpaksa melakukannya agar tidak dikeluarkan dari Shawshank. Namun pembebasan bersyaratnya disetujui dan Red menjelaskan bahwa Brooks akan dilembagakan. Artinya ia akan dibebaskan, diberi pekerjaan dan tinggal di rumah singgah. Red merasa khawatir mengingat Brooks telah menjalani 50 tahun di penjara dan tidak akan bisa beradaptasi dengan dunia luar. Ia berkata, "Lucu, awalnya kau membenci tempat ini, lalu terbiasa dan akhirnya kau bergantung padanya." Setelah dibebaskan, Brooks tinggal di rumah singgah bernama Brewer dan bekerja di supermarket, sesuatu yang tidak lagi bisa ia lakukan. Merasa putus asa, Brooks meninggalkan pesan dengan mengukir sesuatu di balok kayu sebelum akhirnya. Kejadian itu membuat para narapidana di Shawshank, termasuk Red, merenungkan nasib mereka, bukan di luar. Sementara itu Andy terus berjuang menghidupkan perpustakaan penjara. Setelah 6 tahun konsisten mengirim surat, ia menerima. Dengan gilanya Andy memutar rekaman melalui pengeras suara penjara, membuat seluruh narapidana terpikat oleh suara merdu seorang penyanyi wanita. Meski aksi itu berujung hukuman sel isolasi selama 2 minggu, Andy berkata bahwa hukuman itu terasa ringan karena ia ditemani oleh ingatan indah tentang musik. Andy bicara tentang kekuatan harapan, namun Red tidak sependapat. Bagi Red, harapan adalah hal berbahaya di tempat seperti Shawshank.
10 tahun berlalu Red kembali diwawancarai untuk pembebasan bersyarat, namun permohonannya ditolak lagi. Sebagai bentuk penghargaan, Andy memberikan Red sebuah harmonika. Sementara Red menghadiahkan. Sementara itu Norton meluncurkan program Inside Out yang memungkinkan narapidana bekerja di luar dengan bayaran rendah demi memanipulasi dana yang masuk. Andy yang cerdas membantu Norton mencuci uang dengan menciptakan identitas palsu bernama Randall Stevens, seorang pria yang hanya ada di atas kertas. Andy hanya berbagi rahasia ini dengan Red lalu bercanda, "Kau harus masuk penjara untuk belajar menjadi penjahat." Pada suatu hari bis pengantar napi baru kembali datang. Di dalam bis ada seorang narapidana muda bernama Tommy yang datang ke Shawshan. Ia supel dan mudah bergaul sehingga dengan cepat masuk ke lingkaran pertemanan Andy. Masuk penjara sejak usia 13 tahun. Mendengar itu Andy menyarankan Tommy untuk bekerja di bidang lain setelah keluar. Saran itu membuat Tommy bersemangat. Ia meminta Andy membantunya mendapatkan ijazah paket C. Setelah setahun belajar, Tommy merasa frustrasi saat ujian, tapi Andy tetap mengirimkan jawabannya ke dinas pendidikan. Hasilnya Tommy lulus membuat Andy tersenyum. Namun, situasi berubah ketika Tommy mendengar cerita dari seorang teman selnya di penjara lama. Teman itu mengaku membunuh seorang pria dan kekasihnya, yang ternyata adalah kasus yang membuat Andy di penjara. Dengan penuh harapan Andy melaporkan informasi ini kepada Norton, berharap bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun Norton justru marah dan menghukum Andy dengan sel isolasi selama sebulan. Tapi sebelum itu terwujud, ia dijebak oleh Norton dan ditembak mati oleh Hadley atas perintah Norton. Norton berdalih bahwa Tommy ditembak karena mencoba melarikan diri. Tetapi para narapidana tahu kebenarannya. Mereka mulai percaya bahwa Andy benar-benar tidak bersalah. Pagi harinya Norton mendatangi sel tikus Andy dan memberitahukan bahwa Tommy sudah meninggal dan mengancam Andy untuk tetap bekerja mencuci uang atau menghadapi konsekuensi berat, termasuk dihancurkannya perpustakaan dan dilecehkan oleh narapidana lain. Dengan berat hati Andy terpaksa menyetujui ancaman itu. 2 bulan kemudian setelah Andy keluar dari sel tik, Andy dihampiri oleh Red. Andy pun berkata bahwa ia mencintai istrinya dan merasa bertanggung jawab atas kematiannya meskipun bukan dia yang membunuhnya 20 tahun lalu. "Aku di sini rasanya sudah cukup untuk menebus dosaku," ujar Andy. Dia kemudian berkata kepada Red bahwa jika dia berhasil keluar dari Shawshan, dia berencana pergi ke Meksiko ke sebuah tempat bernama Zihuatanejo. Di sana Andy ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan mengelola sebuah hotel kecil. Dia juga mengajak Red untuk bergabung karena Andy membutuhkan seseorang yang bisa menyediakan barang apapun yang diperlukan. Red menanggapinya dengan ragu. "Jangan biarkan harapan mengacaukan pikiranmu. Meksiko ada di luar sana sedangkan kau di sini di dalam," kata Red. Sebelum pergi Andy memberitahu Red tentang sebuah tempat bernama Boston. Dia meminta Red jika nanti keluar dari Shawshan untuk mencari sebuah pohon besar di dekat dinding berbatu di sana. Andy menyuruh Red menemukan pohon itu dan mengambil sesuatu yang tersembunyi di bawah batu hitam. Namun Red menolak bertanya lebih lanjut tentang benda apa yang dimaksud. Pertemuan itu membuat Red cemas terhadap Andy, apalagi setelah mendengar kabar bahwa Andy meminta tali tambang. Semua orang mulai percaya bahwa ketika poster itu bolong terkena lemparan Norton, mereka menemukan sebuah terowongan besar yang cukup untuk dilewati manusia dewasa. Ternyata sejak pertama kali menerima palu batu, Andy mulai mengukir namanya di dinding sel. Saat itu ia menyadari bahwa dinding tersebut cukup rapuh untuk digali. Dengan pemahamannya tentang geologi, Andy menghabiskan waktu selama 19 tahun menggali lubang itu sedikit demi sedikit. Pasir bawah. Tengah malam Andy mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri melalui terowongan yang ia buat. Ia melintasi saluran pembuangan sepanjang 500 meter yang penuh dengan kotoran manusia hingga Andy mendatangi bandar dan Andy pun bersiap pergi ke tempat yang ditujunya, yaitu Meksiko. Sebelum pergi, Andy mengirimkan dokumen keuangan Norton ke surat kabar beserta kesaksian tertulis. Tak lama polisi menyerbu Shawshan, dan kasus tersebut menjadi sorotan media.
Norton yang tidak ingin dipenjara memilih mengakhiri. Red merasa sulit beradaptasi dengan dunia luar dan hampir setiap hari berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Red pergi ke Boston guna menemukan pohon besar dengan dinding berbatu dan menggali di bawah batu hitam. Ia menemukan surat dari Andy yang mengajaknya untuk pergi ke Zihuatanejo. Red memutuskan untuk mengikuti ajakan itu dan pergi ke Meksiko. Di pantai Pasifik, Red akhirnya bertemu kembali dengan Andy, sahabat lamanya. Mereka pun memulai hidup baru bersama seperti yang diharapkan Andy. Film ini mengajarkan kita bahwa orang yang dipenjara tidak selamanya orang tersebut bersalah. Namun banyak juga korban atau salah tangkap, menjadikan mereka bisa berbuat lebih jahat dari yang dituduhkan. Jangan lupa untuk tetap konsisten dan tidak kehilangan harapan, apapun situasi dan tantangannya. Jangan pernah menyerah. Hadapi masalah seperti seorang juara, seperti Andy. Bagaimana ceritanya? Kalau suka dengan konten dua begini, jangan lupa di like dan share. Mamang Ocep pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barabah,